Uang bukan segalanya. Saya setuju. Uang bukan segalanya. Tetapi kenyataan hidup segalanya butuh uang. Uang? Zaman sekarang, siapa sih yang gak butuh uang? Pasti yang lagi nonton butuh uang juga kan? Banyak yang bilang, uang itu bukan segalanya. Tapi nyatanya, segalanya butuh uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fellows, apa kabar nih semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalkan, kami kelompok 2 dari S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai bab memahami uang dan peran perbankan dalam mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Dr. Nova Mardiana SEMM. Untuk itu, stay tune ya fellows! Alright, sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materi, kita kenalan dulu yuk. Kenalan bersama kami kelompok 2. Di sini ada Devani Anastasia, Elia Rahmadani, Khotibul Umam Hasan, Muhammad Kelvin Andika, Kukuh Aprianto, Muhammad Akbar Hamdallah, Salsabila Murtaja Haris, Khotibah, Bisma Putra Atalah, Reni Gustira, Selvi Yunani, Rehan Jaya, Rehan Ramadanito, Prasetyo Cokro Akbar, Karinta Ratu Anisya, dan Weni Aditya. Salam kenal ya semuanya. Sebelum kita berlanjut ke dalam pemaparan materi, kira-kira apa sih tujuan dari video pembelajaran ini? Berikut tujuan video pembelajaran dari kami. Mendefinisikan uang dan mengenali beragam bentuknya yang menentukan jumlah uang yang beredar di suatu negara. Menjabarkan beragam jenis lembaga keuangan yang membentuk sistem keuangan Amerika Serikat dan menjelaskan jasa yang mereka tawarkan. Menjelaskan bagaimana lembaga keuangan menciptakan uang dan menggambarkan perangkat yang mengatur lembaga tersebut. Membahas fungsi-fungsi Federal Reserve System dan menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk mengendalikan penawaran uang. Mendefinisikan 3 cara penting bagaimana industri keuangan berubah. Membahas beberapa lembaga dan kegiatan dalam perbankan serta keuangan internasional. Apakah uang itu? Uang merupakan benda yang diterima masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Uang dapat didefinisikan sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Uang memiliki karakteristik. Karakteristik uang yang pertama, kemudahan untuk dibawa. Yang kedua, kemudahan untuk dibagi. Maksudnya, uang mudah dibagi atau dipecahkan menjadi unit satuan yang lebih kecil untuk proses transaksi. Yang ketiga, bertahan lama. Uang tidak mudah rusak ataupun hancur. Yang keempat, stabilitas. Yang kelima, diterima secara luas. Maksudnya uang dapat diterima di berbagai daerah atau harus memiliki sejarah sehingga uang tersebut dapat menyimpan nilai dalam periode yang lama. Uang memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai alat ukur atau medium exchange dalam transaksi jual-beli. Yang kedua, sebagai penyimpan nilai atau temporary store of value, di mana uang tersebut akan digunakan untuk pembelian di masa mendatang dan menyimpan uang. Yang ketiga, sebagai satuan hitung atau unit of account. Uang digunakan untuk mengukur nilai relatif suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Selanjutnya, uang yang dapat dibelanjakan. Pertama, uang kartal. Terdiri atas uang kertas dan uang logam yang biasa kita gunakan dalam keseharian, di mana uang tersebut dikeluarkan oleh pemerintah. Kedua, cek. Cek adalah alat bayar yang dapat diuangkan dan dapat digunakan untuk bertransaksi. Ketiga adalah rekening giro atau bisa disebut simpanan giro atau checking account or demand deposit. Merupakan uang yang karena dananya dapat ditarik kapan saja jika kita butuhkan. M2, yaitu uang yang dapat dibelanjakan ditambah dengan uang yang dapat ditukarkan.
M2 mencakup semua unsur dalam M1 ditambah bentuk lain yang tidak terlalu liquid seperti investasi jangka pendek yang bisa dengan mudah dicairkan. Antara lain deposito berjangka, reksadana pasar uang, dan rekening tabungan. Lembaga keuangan. Fungsi utama lembaga keuangan adalah menghimpun kelebihan dana dalam giro tabungan dan menyalurkannya kepada mereka yang kekurangan. Dana yang masuk akan dipinjamkan kepada individu dan bisnis serta diinvestasikan pada obligasi pemerintah. Yang kedua, bank umum. Bank umum adalah perusahaan yang menerima simpanan yang akan digunakan untuk memberikan pinjaman, memperoleh laba, membayar bunga kepada pemberi pinjaman, dan membayarkan dividen kepada pemilik. Tentang lembaga tabungan dan lembaga non-tabungan. Lembaga tabungan mencakup bank tabungan bersama dan asosiasi simpan pinjam. Mereka disebut lembaga tabungan karena saat didirikan, beberapa dasawarsa lalu mereka mendorong gagasan menabung kepada masyarakat. Lembaga tabungan terdiri atas 3. Yang pertama adalah asosiasi simpan pinjam. Yang kedua adalah bank tabungan bersama atau mutual saving bank. Yang ketiga adalah koperasi kredit atau credit union. Selanjutnya adalah lembaga non-tabungan. Lain halnya dengan bank umum, lembaga non-tabungan ini menggunakan dana yang masuk untuk tujuan selain memperoleh bunga dari deposan. Terdiri atas 4 macam. Yang pertama adalah dana pensiun. Yang kedua adalah perusahaan asuransi atau insurance company. Yang ketiga adalah perusahaan pembiayaan atau finance company. Yang terakhir adalah security investment dealer atau broker. Kemudian yang kelima, pertumbuhan jasa keuangan. 1. Jasa pensiun dan penjaminan. Terdapat individual retirement account atau IRA yang merupakan dana pensiun tangguhan pajak yang ditetapkan oleh pekerja untuk melengkapi dana pensiun. Selanjutnya ada jasa penjaminan, yaitu pengelolaan sebuah lahan, investasi, atau aset lainnya milik individu oleh bank. Yang kedua, jasa internasional. Terdapat transaksi valuta asing. Perusahaan dapat melakukan money exchange. Lalu terdapat letter of credit, jaminan bank atas pembayaran importir kepada eksportir atas barang yang dikirimkan. Dan bankers acceptance, instrumen pasar uang dalam ekspor dan impor dengan cap accepted. 3. Jasa perantara dan penasihat keuangan. Penasihat keuangan. Bank, baik berskala besar atau kecil, membantu nasabah dalam mengelola dana mereka, mencakup sertifikat deposito, reksadana, saham, dan obligasi. Lalu jasa perantara. Berperan sebagai perantara surat berharga dengan menggunakan pialang dan fasilitas milik sendiri. Terakhir, transfer dana elektronik. Menyediakan jasa pembayaran dan penagihan dengan cara mengirimkan informasi keuangan secara elektronik. Contohnya adalah PayPal. Lembaga keuangan menciptakan uang dan diregulasikan. Lembaga keuangan menyediakan jasa khusus bagi perekonomian. Mereka menciptakan uang tetapi tidak mencetak uang kertas dan logam, melainkan dari aktivitas penyimpanan dana dan pemberian pinjaman. Dari aktivitas tersebut, lembaga keuangan dapat menambah jumlah uang yang beredar. Regulasi sistem perbankan. Bank umum berperan penting dalam penciptaan uang, dan pemerintah mengatur keberadaan mereka untuk memastikan sistem keuangan yang aman. Badan pemerintah federal dan negara bagian meregulasikan bank untuk memastikan bahwa kegagalan sebagian bank tidak akan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Kemudian, selama masa depresi besar, Presiden Franklin D. Roosevelt membentuk suatu badan pemerintahan yang bernama Federal Deposit Insurance Corporation atau yang bisa kita sebut dengan FDIC. Untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap perbankan, FDIC berperan mengawasi bank dan menjamin simpanan dalam bank dan lembaga tabungan. Lebih dari 99% bank umum dan lembaga tabungan di Amerika Serikat membayar iuran keanggotaan FDIC. Sebagai imbalannya, FDIC menjamin keamanan seluruh rekening nasabah giro, tabungan, dan sertifikat deposit dari setiap rekening hingga maksimum $250.000.
Untuk menjamin tidak terjadinya kegagalan bank massal, FDIC berhak menyelidiki kegiatan dan rekening dari seluruh bank anggota. FDIC juga bertanggung jawab atas pembubaran bank-bank yang gagal dengan menjualnya ke bank lain yang kemudian bertanggung jawab atas kewajiban yang ditinggalkan bank gagal tersebut. Federal Reserve System atau Fed. The Fed adalah bank sentral Amerika Serikat yang merupakan salah satu bank tertua di dunia yang telah berdiri sejak tahun 1913 melalui Kongres. The Fed adalah bank sentral yang independen, sehingga berbagai kebijakan yang mereka ambil tidak membutuhkan izin dari pemerintah Amerika Serikat. Walaupun begitu, kinerja The Fed akan dievaluasi secara berkala melalui Kongres. Bank ini terbentuk karena kepanikan atas krisis keuangan yang terjadi di Amerika pada tahun 1907, sehingga sekelompok orang melakukan pertemuan rahasia pada tahun 1910 untuk membahas reformasi sistem perbankan negara akan krisis ini dapat diselesaikan. Struktur entitas utama The Fed. Bank ini terdiri dari 3 entitas utama yaitu Dewan Gubernur, 12 bank sentral regional, Komite Pasar Terbuka Federal. Bank sentral ini memiliki tugas untuk mengambil berbagai kebijakan moneter, mengatur suku bunga, menyediakan layanan keuangan, dan berbagai kebijakan lainnya untuk menjaga stabilitas moneter suatu negara. Tugas utama Federal Reserve. Pertama, menyelenggarakan kebijakan moneter negara dengan mempengaruhi kondisi moneter dan kredit dalam ekonomi, dengan tujuan penyerapan tenaga kerja yang maksimal, harga yang stabil, serta tingkat suku bunga jangka panjang yang moderat. Kedua, melakukan pengawasan dan regulasi atas institusi perbankan untuk menjamin keamanan perbankan nasional dan sistem finansial nasional, serta melakukan perlindungan terhadap hak-hak kredit konsumen. Ketiga, menjaga stabilitas sistem finansial dan risiko sistemik di dalamnya yang dapat muncul pada pasar finansial. Keempat, menyediakan layanan finansial kepada lembaga penyimpanan, pemerintah Amerika Serikat, serta institusi resmi asing, termasuk memainkan peran penting dalam menjalankan sistem pembayaran nasional. Perubahan sistem uang dan perbankan. Yang pertama adalah deregulasi dan kegagalan perbankan. Depository Institution Deregulation and Monetary Control Act atau yang disebut di IDMCA pada tahun 1980 membawa banyak perubahan dalam industri perbankan. Sebelumnya terdapat perbedaan yang jelas antara jenis-jenis jasa yang ditawarkan berbagai lembaga, walaupun seluruh lembaga dapat menawarkan tabungan. Hanya bank umum yang dapat menawarkan rekening giro. Yang kedua adalah perbankan antar negara bagian. Walaupun perbankan antar negara bagian telah menjadi hal yang umum, tetapi masih menjadi suatu perkembangan yang relatif baru. Syarat utama dari undang-undang ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbankan berskala internasional diizinkan beroperasi dengan batasan sejak tahun 1995. Yang kedua, ukuran pokok dari setiap perusahaan terbatas. Ketiga, mulai tahun 1995, bank dapat memberikan transaksi terbatas bagi bank-bank terafiliasi di negara bagian lain. Dan yang terakhir, mulai bulan Juni 1997, bank-bank dapat mengkonversikan bank afiliasi menjadi cabang-cabang baru antar negara. 3. Dampak teknologi elektronik. Kartu debit adalah kartu plastik yang memungkinkan orang-orang dapat mengirimkan uang antar rekening. Contoh, toko-toko dengan point of sale terminals. Nasabah memasukkan kartu yang mengirimkan informasi yang relevan dengan pembelian mereka ke terminal. Terminal lalu menyampaikan informasi langsung kepada sistem komputer bank. Bank tersebut secara otomatis mentransfer dana dari rekening nasabah ke rekening toko itu. Smart card. Kartu plastik seukuran kartu kredit dengan sebuah chip komputer yang dapat diprogram dengan uang elektronik. Smart card dapat diisi melalui mesin ATM atau melalui sambungan telepon khusus, bahkan dari rumah. E-cash. E-cash adalah uang elektronik yang berpindah di antara pelanggan dan bisnis melalui transmisi elektronik digital. Uang kertas digunakan untuk membeli dana elektronik yang didownload melalui saluran telepon ke dalam sebuah PC atau dompet elektronik yang mudah dibawa, yang dapat menyimpan dan mengirim e-cash. Perbankan dan keuangan internasional, nilai mata uang dan nilai tukar.
Uang ada dalam beragam bentuk dan ukuran. Setiap perubahan nilai mata uang mencerminkan penawaran dan permintaan global, berapa jumlah yang bersedia dibayarkan oleh pedagang valuta atas suatu mata uang. Nilai tukar atau kurs atau exchange rate adalah nilai suatu mata uang dibandingkan dengan mata uang lain. Kebijakan bank memengaruhi nilai mata uang. Dalam mengelola jumlah uang yang beredar dan tingkat bunga, Fed sangat memengaruhi kekuatan dolar terhadap mata uang lain. Money. You put it in the bank, and it's there when you want it. Selanjutnya B. Proses pembayaran internasional. Penyelesaian kesepakatan keuangan antara pembeli dan penjual di berbagai negara disederhanakan melalui jasa yang disediakan bank. Yang terakhir C. Struktur bank internasional. Lembaga PBB, Bank Dunia atau World Bank, dan IMF membantu dalam pendanaan perdagangan internasional. Bank Dunia memberi pinjaman untuk pembangunan jalan, sekolah, pembangkit listrik, dan rumah sakit. Lembaga IMF terdiri dari 150 anggota negara yang menghimpun sumber daya untuk tujuan berikut. Yang pertama ada mendorong stabilitas nilai tukar. Yang kedua, menyediakan pinjaman jangka pendek. Dan yang ketiga, mendorong negara anggota bekerjasama dalam persoalan moneter internasional, serta mendorong pengembangan sistem pembayaran internasional. Alright, that's all for this moment, fellows. Semoga materi yang sudah kami rangkum dan kami paparkan dapat membantu ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya next time.